Halo guys, saya Aisar Hakim. Kali ini saya akan unboxing dan review kabel Tata yang mempunyai port Type-C dan micro USB dalam satu kabelnya. Apa itu? Langsung saja kita ke videonya ya. Untuk packingnya di sini saya kasih nilai kosong karena sangat tak profesional sekali. Padahal harganya di sini di atas rata-rata loh. Harganya di atas kabel normal. Kalau yang normalnya 10.000, ini 25.000 guys. Ini dia kabel Tatanya. Kabel Tata 4in1. Di sini ada port USB untuk colok ke adaptor. Kalau di sini kita cabut USB-nya, di sini muncul Type-C. Ini benar-benar simple banget ya kabelnya ya. Nggak perlu banyak kabel, dalam satu kabel bisa mendapatkan semuanya. Kita beralih ke ujung satunya. Bisa terlihat di sini ada micro USB. Biasanya ini untuk perangkat lawas ya, kayak HP jadul dan lain sebagainya. Kalau di sini kita cabut, di sini akan terlihat Type-C. Jadi kita bisa mendapatkan micro USB dan Type-C dalam satu kabel. Selanjutnya kita ke build quality. Untuk build quality-nya sendiri di sini mantap ya. Untuk portnya di sini real aluminium ya. Ini beneran real asli aluminium. Untuk bahan kabelnya sendiri di sini juga mantap ya. Ini kalau bandingkan dengan yang 10.000, ini benar-benar jauh berbeda. Yang ini terasa lebih mantap. Kesimpulan dari soal quality kabel Tata ini adalah jos, mantap, sesuai dengan harganya ya. Saya benar-benar enggak nyesel sama sekali. Oke guys, di sini saya sudah mengecas handphone saya dengan kabel Tata 4in1 yang sudah saya beli. Untuk handphonenya sendiri yaitu Redmi 10C dengan codename VOG. Di kabel Tatanya di sini tertulis bisa sampai 65 watt. Tapi di sini saya nggak tahu aslinya berapa. Langsung saja kita cek ya guys. Di sini saya cek menggunakan aplikasi Ampere. Di sini sedang mengukur ya, kita tunggu. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini kabel Tatanya tembus 3620. Kita bulatkan saja ya menjadi 3700. Nah, kabel Tatanya di sini tembus 3700 ya guys. Di sini saya mohon maaf banget nggak bisa ngetes di atas 3700 mA karena device saya mentoknya aslinya 3 ampere. Ini bisa tembus gini juga karena di overclock guys. Oh ya guys, di sini saya belum kasih tahu kalian adaptor apa yang saya gunakan. Untuk adaptor yang saya gunakan di sini Ori Infinix 45 watt ya, dan ini real karena ori guys. Selanjutnya adalah pengetesan port micro USB-nya. Untuk perangkatnya sendiri di sini saya menggunakan Redmi 5A dengan codename Riva. Dan di sini ada tulisannya ya. Di sini dia ngaku bisa tembus 27 watt. Nah, sebenarnya sih tanpa kita tes sudah kelihatan ya dari sebelumnya. Tadi kan di sebelumnya di Type-C bisa tembus 3,7 ampere ya. Dan 3,7 ampere itu kayaknya sudah tembus 20 watt kayaknya. Jadi bisa saya bilang di sini real ya. Sekali lagi di sini saya mohon maaf ya karena saya tidak bisa mengetes maksimalnya. Ya terbatas device lagi sih ya. Device Redmi 5A Riva ini cuma mentok 1 ampere.
Setelah kita tes real wattnya, selanjutnya di sini kita tes transfer filenya. Apakah kabel ini cuma bisa buat ngecas doang atau malah bisa buat transfer file juga? Langsung saja di sini kita tes ya. Di sini saya tes dari USB ke Type C terlebih dahulu ya. Ayo kita coba lihat apakah terbaca, dan di sini bisa kalian lihat sendiri dari USB ke Type C ini terbaca ya guys. Nih bukti kalau ini emang real terbaca, tuh kan. Yang terakhir di sini kita tes untuk micro USB-nya. Untuk micro USB-nya di sini ada LED warna biru ya. Ini cakep. Untuk perangkat yang saya gunakan untuk mengetesnya yaitu Redmi 5A, dan di sini ujung satunya saya gunakan Type C ya. Jadi Type C ke micro USB. Kita coba lihat apakah di sini terbaca atau tidak. Dan bisa kalian lihat sendiri di sini terbaca ya. Untuk kaum operator ataupun teknisi, di sini sangat cocok ya. Kabel ini benar-benar cocok buat flashing dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita nggak perlu ribet cari kabel yang micro mana, kabel yang Type C mana. Kita tinggal satu kabel aja bisa buat micro dan Type C guys. Untuk kesimpulannya, yang pertama itu soal desain. Selain keren, desainnya ini juga simple ya guys, gak aneh-aneh yang kayak di luar sana guys. Yang kedua itu soal build quality. Untuk kabelnya sendiri ini oke, tebel dan bahannya bagus. Ujung kabelnya juga pakai aluminium, jadi dijamin awet guys. Yang ketiga itu soal bisa buat transfer filenya atau enggak. Jawabannya adalah bisa ya guys. Setiap portnya ini bisa buat transfer file, baik Type C nya ataupun micro USB nya, semuanya bisa buat transfer file. Jadi untuk kaum operator cocok nih guys. Kekurangannya yang pertama itu harga. Untuk harga ini 2 kali lipat lebih mahal daripada kabel data pada umumnya ya guys, bener-bener mahal. Yang kedua itu soal listrik yang masuk. Untuk listrik yang masuk itu rata-ratanya 25% lebih kecil daripada kabel data pada umumnya. Tapi untuk supportnya ini memang support 65 watt dan support 27 watt untuk micro USB nya. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu soal kabelnya. Walaupun di sini kabelnya bahannya bagus dan tebal, bisa awet ya, tapi kabelnya ini kaku guys, nggak lentur. Jadi kalau ketekuk itu apa ya, balikin ke posisi semula itu susah guys. Kesimpulannya, recommended atau enggak? Jawaban saya adalah recommended banget guys, layak untuk dibeli. Sekian video dari saya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Esa Hakim, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.